Provinsi DKI Jakarta dicopot dari jabatannya. Ketiganya dinilai telah dengan sengaja membiarkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan apa saja rapor merah mereka? Berikut ini liputannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan rotasi besar-besaran pejabat di level eselon 2. Dari 34 pejabat yang dirotasi, 3 diantaranya adalah kepala dinas. Ketiga kepala dinas ini dinilai memiliki rapor buruk selama menjalankan tugasnya. Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan Udar Kristono, Kepala Dinas Kebersihan Ulu Nurdin, dan Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto. Udar Kristono diganti setelah skandal pembelian tanah Transjakarta dan diskota terintegrasi busway BKTB ramai diperbincangkan. Pengadaan ratusan bis itu bermasalah karena belum genap 2 bulan ada di ibu kota. Komponen bis buatan Cina itu banyak yang rusak dan berkarat. Taufik Yudi Mulyanto dicopot setelah hasil investigasi seleksi terbuka jabatan kepala sekolah SMA dan SMK di Jakarta terbukti ada kecurangan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta terbukti telah membocorkan soal tes kepada 180 orang kepala sekolah petahana agar dapat lolos dalam seleksi. Sementara Ulu Nurdin dicopot karena terlambat memasukkan mata anggaran pengadaan 200 truk sampah pada APBD DKI tahun 2014. Ulu diduga dengan sengaja menghilangkan pengadaan 200 truk sampah itu dari APBD DKI Jakarta 2014 dengan alasan tertentu. Membenahi kota Jakarta dibutuhkan kerja keras dan kemampuan yang lebih dari para pengambil kebijakannya. Karena itu bagi para pejabat yang telah menempati posisi barunya harus membuktikan diri mampu lebih baik dari pendahulunya. Tim Liputan Global TV Jakarta. Pemirsa, pencopotan Kepala Dinas Perhubungan Udar Kristono diharapkan memberi angin segar bagi penataan kembali moda transportasi di Jakarta. Pengganti Udar ditantang bisa menciptakan moda transportasi massal yang nyaman, aman, dan terjangkau secara ekonomis bagi kebanyakan warga ibu kota. Akankah harapan itu terlaksana? Guna membahasnya, di studio telah hadir pengamat transportasi dan juga calon legislatif Partai Hanura, Bapak Wijaya Kusuma Sugeng. Selamat sore, apa kabar Mona? Baik, Pak. Bapak tadi sudah melihat sekilas ya, dengan berita sebelumnya. Iya, ada 3 kepala dinas yang dicopot dari jabatannya sekaligus, dan total sekarang jadi 7 yang sering saya dengar terakhir ya. Nah, sebagai seorang pengamat transportasi, Pak, apa sesungguhnya kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Udar Kristono sehingga dicopot dari jabatan? Ya, saya kira pertama tentunya kita lihat kinerja yang buruk daripada Transjakarta itu sendiri. Saya melihat bahwa dari tahun 2011 itu ternyata ada 12 bus yang terbakar hampir setiap bulan. Gitu. Tercatat bahwa 2011 itu ada 4 yang terbakar, 2012 ada 4, terus kemudian 2013 ada 3, dan 2014 kemarin baru aja di ada 60 bis baru, terus kemudian 1 sudah terbakar. Menurut saya berarti ini ada sesuatu yang salah dalam arti bahwa kualitasnya, terus kemudian juga pada saat pengadaannya, pas waktu pengadaannya, mungkin proses pengadaannya speknya dalam arti bahwa mungkin tidak dilakukan pre-delivery inspection, tidak ada ke factory visit dan segala macam. Standarisasi dari bisnya itu juga mesti dicek juga gitu. Oke. Gitu. Artinya pelaksanaan itu dibuat enteng gitu. Iya, ya, harusnya ada standarnya. Kayak misalnya standar bus itu misalnya mesti ngikutin beberapa standar gitu. Ada Department of Transportation untuk bannya, terus kemudian untuk beberapa komponennya, terus kemudian ada yang namanya ANSI, terus kemudian ada beberapa standar yang dia harus memenuhi. Gitu. Nah, kalau misalnya dia udah memenuhi standar itu baru terus kemudian kita mengadakan tendernya gitu. Baik. Nah, dari pandangan Anda operasional Transjakarta saat ini seperti apa? Apakah baik? Apakah masih memusingkan warga atau seperti apa? Ya, operasionalnya sendiri ya saya juga melihatnya sebenarnya sih arahnya sudah baik ya, dalam arti sudah terintegrasi dengan transportasi lingkungan. Tetapi menurut saya jangan hanya kita berpaku kepada sistem transportasi Transjakarta aja gitu. Nah, kita ambil contoh di Singapura. Di Singapura itu ada yang namanya Townlink. Terus kemudian ada yang bis premium. Terus ada yang bus malam. Namanya Night Rider sama Night Owl. Nah, harusnya seperti itu juga harus diadakan gitu. Jadi nggak terpaku ke situ gitu. Kalau terpaku ke situ ya udah berarti kita nggak mempunyai alternatif transportasi yang cepat. Busway itu juga kan masih berhenti di beberapa halte gitu. Nah, perlu juga kita mengadakan misalnya yang langsung antar
wali kota misalnya, dari Pulau Gadung misalnya ke Priok, dari Priok misalnya ke Pluit dan seterusnya gitu. Artinya dalam arti Yang jarak jauh juga bisa disediakan gitu. Nah, ada yang jarak jauh, town link ya, menghubungkan antar wali kota gitu. Menghubungkan antara wali kota untuk jarak jauh. Terus kemudian ada misalnya transportasi lingkungan. Sekarang sudah dibikin feeder bus gitu. Tetapi selain feeder bus juga saya pikir angkutan-angkutan seperti angkot, terus kemudian metro mini untuk melayani lingkungan itu juga bisa disediakan dengan baik gitu. Mesti ditata maksud saya. Harus ditata. Berarti bukan berarti hanya penambahan armadanya saja yang diperlukan, tapi penataannya itu sistem juga secara terintegrasi. Oke. Nah, pada saat ini kan yang kita ketahui ada operasionalisasi BKTB ya. BKTB. Yang belum sudah mengundang protes nih dari banyak sekali awak angkutan kota. Pandangan Anda seperti apa? Nah, pandangan saya pertama tentunya sosialisasi kepada supir-supir angkotnya ya mungkin kurang gitu ya. Itu satu. Terus kedua juga mungkin perlu ditata ulang mengenai jalurnya. Sepanjang kalau misalnya seperti saya sampaikan tadi bahwa juga harus melayani lingkungan. Nah, angkot-angkot itu ya biarkan aja mereka ada, terus kemudian tetapi di-upgrade kualitasnya dan mereka melayani lingkungan gitu. Misalnya antar RW misalnya gitu ya, transportasi antar RW. Terus kemudian itu juga harus diadakan. Harus diadakan gitu. Sampai RW pun harus diadakan. Untuk mencapai intermoda yang lain, dalam arti bahwa untuk mencapai misalnya ke halte busway atau MRT yang terdekat gitu. Apa menurut Anda sosialisasi dengan mantan awak Metro Mini Kopaja itu kurang? Mungkin menurut saya kurang, makanya kemudian ada efek terhadap penggantian Kadisub ini gitu ya. Menurut saya mungkin kurang gitu. Nah, rencana perekrutan mantan awak Metro Mini Kopaja ini mungkinkah bisa memberikan suatu angin segar bagi... Ya, pertama tentunya harus ada sosialisasi, itu satu. Terus kedua tentunya kan SIM-nya harus di-upgrade. Yang angkot-angkot itu saya yakin bahwa SIM-nya mereka itu A umum. Tetapi untuk menjadi supir busway juga nggak bisa begitu aja diterima gitu kan, mesti ada tesnya untuk di-upgrade skill-nya, kemampuannya, kemudian dia harus mempunyai SIM B2 umum gitu. Nah, tentunya harus ada upgrade, ada pelatihan ya. Nah, itu hal-hal itu yang tahapan-tahapan itu yang perlu disosialisasikan kepada awak angkot tadi gitu. Awak angkot itu kan sangat terkenal dengan karakter keras dan kasar mereka tuh, Pak. Apakah nah, training itu yang perlu maksud saya, defensive driving itu perlu gitu. Gitu, defensive driving mengajarkan mengenai attitude-nya untuk mengendara kendaraan yang lebih besar, karena dia tanggung jawabnya akan lebih besar lagi. Jumlah penumpangnya lebih banyak, terus dimensi kendaraannya juga besar. Membawanya pun akan karakter kendaraannya akan berbeda gitu. Gitu. Jadi bagi Anda mungkin itu suatu hal yang positif dilakukan ya? Iya, positif yang dilakukan, tapi kembali lagi bahwa sosialisasinya harus lebih komprehensif lah. Gitu. Nah, perilaku pengemudi BKTB ini kan dituding tidak lebih baik saat mereka masih menjadi pengemudi bus umum, Pak. Nah, perlukah adanya suatu tindakan keras atau suatu standar atau prosedur yang harus disosialisasikan seperti tadi Anda bicarakan? Ya, seperti saya sampaikan, pelatihan mengenai defensive driving perlu gitu. Intinya bahwa dia itu membawa begitu banyak jiwa di bisnya dia, sehingga dia harus sangat berhati-hati gitu. Sangat berhati-hati, kondisi fisiknya mesti fit ya, itu satu. Terus kemudian yang kedua tentunya karakter atau sifat habit daripada supirnya juga harus kita tes gitu. Apakah emosional orangnya, terus kemudian apakah orang ini cakap mengemudi, itu kan mesti dites gitu. Nah, 3 hal itu ya, emosional dia mesti dites, terus kemudian kecakapan mengemudi dan juga kesehatan fisik. Kalau memenuhi 3 kriteria itu baru kita rekrut dia sebagai supir gitu. Nah, tentunya harus juga ada evaluasi. Kalau dia memang beberapa kali menabrak, harus dikasih punishment, di grounded harusnya. Gitu, tidak boleh menyetir lagi. Gitu. Nah, dari pandangan Anda, dari riset Anda, apa yang harus kita contoh dari negara tetangga kita agar transportasi di gak usah muluk-muluk lah, DKI Jakarta bisa maju? Ya, pertama tentunya kualitas daripada attitude dan kualitas daripada pengemudi ya, SDM-nya itu harus ditingkatkan, itu satu. Terus kedua, menurut saya juga pandangan saya perlu juga di setiap bis itu juga dipasang CCTV seperti yang dilakukan di Singapura gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat tadi bahwa ada pemberitaan bahwa terjadi pelecehan seksual yang begitu banyak di bis. Kalau misalnya pakai CCTV, tentunya pelakunya kan bisa dilihat dari situ kan. Itu satu. Terus kedua, tentunya harus ada information system mengenai kapan bis itu misalnya tiba di situ. Jadi ada intelijen, di Singapura itu ada yang namanya IRIS, Intelligent Report Traffic Information System. Gitu. Yang intinya setiap bis, pergerakan bis itu bisa kita ketahui dari gadget kita.
Itu satu. Terus kemudian kita bisa mengetahui rute itu dengan mudah gitu. Terus kemudian tarifnya, terus kita juga bisa tahu dari situ. Terus kemudian yang ketiga, intermodal transportation. Kalau kita sudah sampai di tujuan, kita mau naik apa, ke arah mana, itu bisa kita ketahui dari gadget kita. Nah, sistem itu juga menurut saya juga harus dikembangkan. Oke, sepertinya cukup jauh ya untuk mengarah ke sana. Cuman setidaknya untuk saat ini, apakah menurut Anda budget yang dialokasikan itu kurang untuk Ya, kembali lagi tentang budget. Budget setiap bis yang Transjakarta ini harganya 3,7. Sementara Indonesia sebenarnya bisa bikin seperti itu. Nah, produksi sendiri. Produksi sendiri. Kenapa enggak gitu? Kalau misalnya kita mempekerjakan hasil karya Indonesia, tentunya akan menyerap tenaga kerja dengan banyak gitu. Nah, saya memperhatikan bahwa di Indonesia itu ada 3 perusahaan yang memproduksi bis, bahkan sudah mengekspor ke Fiji. Gitu, ada Perkasa, terus kemudian ada perusahaan karya gemilang di Kudus, dan Inka di Jawa Tengah, di Jawa Timur gitu. Nah, kenapa nggak kita memberdayakan mereka gitu? Daripada kita membeli dengan harga yang lebih murah sedikit, tetapi kualitasnya luar biasa jeleknya gitu. Udah terbukti dengan begitu banyaknya bis yang terbakar gitu, ada 14 bis yang terbakar dalam kurun waktu 3 tahun. Tapi kita ketahui kan, mungkin bukan informasi umum ya, PT Inka tersebut kan kalah tender nih. Kalah tender, hanya beda cuma 150 juta. Oke. Ya, artinya produsen Cina itu bisa memberikan cost efektif gitu ya untuk cost efektif, tapi quality enggak gitu. Quality-nya enggak, tidak ada pre-delivery inspection, terus kemudian faktor visit enggak ada. Menurut saya ya kita lihat kualitasnya buruk sekali gitu. Oke. Artinya banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh pengganti Bapak Udar Pristono ini ya, untuk memuaskan Bapak Muhammad Akbar kalau nggak salah ya penggantinya. Iya, untuk memuaskan sang Bapak Jokowi ini. Iya, betul. Oke, nah mungkin pesan Bapak bagi Kepala Dinas Perhubungan yang baru, siapa tadi namanya kembali Pak? Muhammad Akbar. Muhammad Akbar ya penggantinya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang baru. Mungkin dari seorang transportasi. Ya, tentunya harapan saya pertama tentunya sosialisasi kepada pengusaha angkot atau pengemudi angkot yang terlintasi oleh Transjakarta juga harus disosialisasikan. Terus kemudian perlu diadakan pengaturan remapping rute kembali untuk angkot-angkot yang memang jalurnya terlewati. Misalnya angkot itu ya rutenya dirubah tanpa mengurangi pendapatan mereka, tetapi rutenya dirubah melayani lingkungan. Terus kemudian bus transportasi Jakarta itu juga boleh memasuki daerah-daerah di mana hanya melayani jalur utama gitu. Itu satu. Terus yang kedua tentunya saya pikir harus juga diadakan alternatif lain untuk transportasinya, tidak hanya busway, tapi yang seperti saya sampaikan tadi bahwa perlu misalnya transit link antar wilayah gitu ya, antara Jakarta Barat, terus kemudian yang maksud saya jarak jauh gitu. Angkutan transportasi yang jaraknya lebih jauh. Artinya PR daripada Kepala Dinas Perhubungan ini tidak hanya sebatas BKTB saja, ya, tetapi juga lebih luas ya. Lebih luas, remanagement, maksudnya remanagement mengenai rute-rute, terus kemudian moda transportasinya, intermodal transportasinya juga mesti dipikirkan ulang lah gitu. PR yang sangat banyak ya. Sangat banyak. Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kepala Dinas yang baru ya, Pak Muhammad Akbar ya. Iya. Oke, demikian perbincangan kali ini Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mohon sampai ketemu lagi. Terima kasih ya. Baiklah pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda ini. Ya, terima kasih. Bapak di sini. Di sini. Sampai